Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Halo Tani TV, channel pertanian Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini di part 2 ini saya akan seperti di judul saya akan mereview singkat bibit cabai lestari dari Habanero ya. Jadi nanti akan saya review, kemudian saya akan masukkan juga footage untuk pas menanamnya, pas menanam di media tanam, buat media semai tentunya ya. Oke, tapi sebelumnya teman-teman saya mau tanya kabarnya. Semoga teman-teman yang lihat video ini syukur-syukur subscribe ya guys, karena subscribe kan ya berpahala toh untuk channel ini, untuk kemajuan channel ini. Jadi ya kalau bisa subscribe ya. Oke, bagaimana kabarnya? Lanjut lagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan urusannya, semoga dimudahkan urusan, dilancarkan segala urusan, dan diberi kesehatan, serta tentunya dimudahkan rezekinya, amin. Oke, lanjut lagi untuk agak sedikit batuk kawan ya, maaf ya, ini suaranya agak sedikit-sedikit serak. Oke, lanjut. Saya akan mereview bibit cabai Habanero ini teman-teman, dengan background lahan saya ini ya. Lahan kemarin pas di part 1 kan ini masih kosong ya, itu sudah ada plastik mulsanya, sudah finish ini teman-teman, sudah ada pupuknya, sudah ada dolomitnya, dan itu ada kalau kelihatan teman-teman ya. Ini itu apa namanya, bonggol pisang, nggak sengaja itu belum kecabut, mana tuh tadi. Nah, dan tumbuh teman-teman, dan tumbuh tuh nasuhalah, ya Allah Gusti, lupa kemarin teman-teman karena keburu hujan, jadi asal tutup aja lupa, ternyata ada bonggol pisang dan tumbuh nembus mulsa kayak ini teman-teman tuh. Nanti tak cabut ya. Oke, back to topic ya. Topik hari ini saya di part 2 ini saya akan mereview Habanero ini lestari, dan sudah saya sobek ya, pastilah ya, sudah saya tanam soalnya. Oke, sebentar ya, agak sedikit duduk dulu. Bibit cabai lestari Tavi 381 Antila MH, enggak tahu artinya apa ya. Tavi produktivitas tinggi HLB Habanero Company. Waduh, ready to grow, siap untuk tumbuh. Oke, di kemasan belakangnya kita baca satu-satu. Kita cari fokusnya dulu. Nah, ini daya tumbuh 90%, kemurnian 98%, isi bersih 10 gram. Walaupun kemarin saya timbang sebenarnya lebih dari 10 gram teman-teman, bener, yakin, sumpah. Kemudian perlakuan pestisida, rekomendasi rendah itu tinggi ya. Kemudian ini termasuk buah yang merunduk, diameter buah 1 sampai 1,2 cm, produksi 0,8 sampai 1 kg per tan. Per tan itu apa guys? Untuk jarak tanam yang direkomendasikan 50 x 60, nggak mungkin teman-teman. Nah, paling nanti saya ini 50-50 karena lahannya ya apa adanya gitu. Oh, sebelumnya teman-teman ya, saya tidak di endorse ya, disclaimer dulu, saya tidak di endorse, saya tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman untuk merekomendasikan produk ini. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan produk ini dan tidak menjelek-jelekan produk lain ya, disclaimer dulu ya. Ini cuma murni review saya sendiri, review pengalaman saya sendiri saja. Oke, lanjut. Untuk performance, waduh, ini itu terus terang ini bungkusnya tuh apa namanya, waduh, apa ya, racing pak ya, performance itu. Aduh, ada aja. Untuk performa ya, maksudnya ini mungkin kelebihannya untuk live fusarium ini ada bintang 5, Bemisia tabaci itu apa guys? Ya, nanti kita bahas lah ya. Trips, tungau, Gemini virus, kekeringan ya, ini bintang 5 semua kecuali trips dan tungau ya, ini agak sedikit tahan. Kalau yang bintang 5 semua ini kayaknya sipon 2 itu ya teman-teman ya, cuma mahal sekali ya. Jadi ya udah ini dulu saja lah ya. Kemudian ada security label, ini sudah kena air dan ini menunjukkan yang asli lah ya. Ini kadaluarsanya 26/7/2024.
agak sedikit mepet teman-teman ya. Bulan 7 sekarang, video ini dibuat bulan 3 ya, padahal ini tak tanam kemarin bulan 2 awal. Oke, kemudian ini ada desain dan kawan-kawannya, ada izinnya Kementerian Mentan ya, nggak usah saya baca dan kalian juga pasti nggak mau baca. Kemudian ini ada barcode, ini kalau di scan langsung ke websitenya teman-teman. Oke, yang pertama itu yang saya bahas dari kemasan, tulisan-tulisan dan kawan-kawannya itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian soal harganya ini tuh umumnya adalah 80.000 per kemasan 10 gram seperti ini. Nah, kalau bisa teman-teman jangan sekali-kali beli yang di bawah harga ini, karena bahaya juga untuk keasliannya. Keaslian produk itu saya tidak merekomendasikan yang di bawah 80.000, atau mungkin ada yang jual bahkan 50, 55 di online. Jangan beli ya teman-teman, beli yang di atas harga 80.000, syukur-syukur lah ya. Ini saya dapat di harga 82.000 online teman-teman ya, online, dan saya beli sama beberapa produk lainnya itu pokoknya 82.000 lah inilah ya gitu. Kemudian untuk yang ketiga, kenapa kok saya pilih bibit ini ya, ini adalah bibit tipe merunduk. Kenapa nggak ori bang ya? Kenapa nggak ori yang merek itu yang yang produktivitasnya tinggi dan lain sebagainya dan lain-lain. Enggak teman-teman ya, saya terus terang sekarang mau coba yang ini dulu teman-teman. Kalau yang ori itu kan kalian pasti tahu lah ya, virusnya ngeri, kemudian perawatannya susah. Nah kalau ini tuh perawatannya katanya teman-teman itu mudah gitu, walaupun mungkin di harga jualnya nanti agak sedikit beda gitu, agak sedikit murah, tapi enggak apa-apa lah, coba dulu. Karena saya antisipasi di musim kemarau itu kan tripsnya tuh banyak, kemudian kekeringan juga lah. Bibit ini tuh termasuk, setahu saya ya, termasuk tahan terhadap kekeringan sama hama-hama trips gitu. Nggak tahu ya nanti kedepannya tuh seperti apa ya, nggak tahu. Oke, itu merupakan review singkatnya. Kemasannya ini bukan hijau, ini agak hijau tapi hijau doff ya teman-teman, bukan hijau hijau mengkilat, enggak ya. Ini doff, bukan mengkilat, enggak ya. Hati-hati ya kalau mungkin kalian dapat kemasan yang mengkilat, hati-hati. Oke, itu saja teman-teman. Iya, ini ada tulisan 1750 seat. Waduh, 1750 tuh bener panda ini ya, kayaknya sih bener-bener aja teman-teman ya. Ya, kemudian kita akan lanjut teman-teman, kita akan lanjut nanam bibit cabai lestari ini. Oke, nanti videonya akan saya cantumkan ya, pas saya nanam. Kemudian nanti hari ke hari saya akan update. Mungkin part ketiganya kita akan lanjut update-nya itu seperti apa. Kemudian nanti lanjut sampai part keempat, kelima dan seterusnya. Oke, jadi nanti saya akan coba masukkan video penanamannya teman-teman. Oke, siap, mantap. Oke, ini kita lanjut di sesi video untuk pas penanamannya teman-teman ya. Jadi setahap yang saya akan lakukan seperti ini teman-teman ya. Mungkin ada yang mungkin bisa ditiru atau mungkin dikoreksi sendiri, silahkan. Yang jelas metode saya itu seperti ini saja, simple saja. Oke, yang pertama bibit ini tuh saya rendam dulu teman-teman. Bibit ini saya rendam, saya pakai air hangat ya, mungkin sekitar 70-80 derajat mungkin ya, semalaman ya. Tapi air tersebut tak kasih yang namanya bakterisida ya, mereknya Agrip. Bahan aktifnya saya lupa apa, pakainya ujungnya K itu kro apalah lupa. Kemudian tak kasih sedikit ini ZPT merek Atonik ya. Sedikit banget teman-teman, cuma paling 0,5 mili sama
Bakterisidanya itu berapa gram? Nggak ada 1 gram teman-teman, sedikit saja, karena ukurannya cuma 1 gelas, ukuran ini 150 mili Pak ya, 150 mili yang itu loh, yang umum itu gitu. Oke, langsung ya, setelah direndam semalaman teman-teman, kemudian saya pindahkan ke ini teman-teman, tak kasih kain. Lah ini salah saya tuh di sini teman-teman, kainnya itu kain yang berpori-pori besar, jadi agak sedikit susah nanti pas ngambilnya bibitnya itu. Jadi saya taruh sini, kain ini saya basahi, kemudian saya tutup, saya masukkan toples bekas, nanti saya bungkus kresek hitam ya, pakai plastik kresek hitam, tas kresek hitam itu loh. Nah gitu, kemudian saya taruh di tempat yang gelap lah ya, yang terlindungi dari sinar matahari selama kurang lebih 3-5 hari. Kalau saran saya 5 hari teman-teman ya, 4-5 hari. Dan ini saya terlalu cepat 3 hari, jadi bibitnya itu ada yang belum kecambah, ada yang belum kecambah sama ada yang sudah, jadi campur-campur gitu. Nah kemudian salah saya teman-teman, pas saya nanam ini saya lupa gak tak kasih insek gitu, tak kasih insek sedikit itu lupa. Jadi pas saya nanam itu nanti ada yang bolong-bolong pas di lubang-lubang potrainya itu. Lah itu karena hilang tak cari itu hilang, mungkin dicuri dimakan semut gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah video penanamannya teman-teman, setelah saya diamkan selama 3 hari ya, 3 hari langsung saya tanam, saya taruh situlah ya, taruh gitu. Kemudian kelupaan teman-teman, untuk media tanam sendiri saya pakai tanah sawah ya, sawah yang tadi mungkin kalian lihat itu, sebagian tanah sawah itu saya ambil, kemudian saya campur sama sekam padi biasa, sekam bakar, sama pupuk kompos. Jadi untuk perbandingannya saya kira-kira sendiri lah ya, yang penting banyak tanahnya gitu aja ya. Untuk pupuk sama kompos mengikutilah ya, itu saya nggak bisa mengukur takarannya ya, terserah kalian sendiri, mungkin mau taruh berapa banding berapa. Yang jelas saya tuh banyakkan tanahnya gitu. Oke, lanjut. Ini videonya ya, videonya seperti ini. Kemudian perawatannya untuk perawatan dari media semai sendiri, ini saya pertama pakai potret semai. Yang kedua untuk pupuknya, pupuk benah tanah, itu untuk metode Mas Udin, Profesor Udin itu ya, itu saya pakai saya pakai sejak dini saat saya mengaplikasikan benih tersebut ya ke dalam tanah ini ya. Jadi saya media semai ini sebelum saya tanami ini tak kasih asam humat, kemudian trichoderma, kemudian tak kasih lagi pupuk silika karbon itu. Jadi dari awal memang sudah saya siapkan seperti ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Ada yang mungkin rebah semai lah, layu dan kawan-kawannya, jamur yang jelek-jelek lah, itu saya masukkan 3 bahan tersebut sejak dini sampai sekarang teman-teman. Sampai sekarang umur 1 bulan setelah tanam itu saya masih setiap hari tak kasih, tapi dengan dosis yang sedikit gitu. Trichoderma masuk terus, trichoderma kita hajar terus, pokoknya masuk terus. Itu setiap kali saya nanam saya nyiram itu tak kasih sedikit-sedikit. Jadi lebih baik mencegah teman-teman ya. Ini saya nggak mau sekali nanti pas saat saya tanam kemudian bibit itu layu atau kena layu di lahan itu. Nah saya tidak mau teman-teman. Jadi saya sejak awal setiap saya ngocor di lubang tanam ini pasti tak kasih asam humat, trichoderma sama silika, tapi dengan dosis yang sedikit gitu. Oke, jadi ini teman-teman cara saya nanam. Kemudian nanti di video selanjutnya akan saya masukkan
cuplikan ya, jadi cuplikan dari awal penanaman ya sampai mungkin ready ya, sampai ready tanam lah ya, mungkin nanti setelah bulan puasa selesai. Oke, seperti itu. Oke, jadi nanti lanjut videonya yang ke part 3 ini. Dari part 2 ini saya sudahi dulu. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, karena subscribe itu sekali lagi berpahala untuk kawan-kawan ya, untuk kemajuan channel ini. Kemudian doakan semoga panen kali ini saya lancar sampai finish, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.